Sadar ilahi, sadar bahwa turun ke bumi adalah untuk berproduktif ilahi. Sadar turun ke bumi untuk berprestasi ilahi, sehingga waktu saudara diperpanjang oleh Tuhan. Dia Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian, nama lafaz Allah yang adalah Om saudaraku yang kekasih, waktu kemana dan untuk apa hari-hari yang engkau lalui? Waktu. Tetapi sebelum kita membahas waktu, kita menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Waktu, kemana dan untuk apa hari-hari engkau dan aku? Sejak pandemi 19, begitu banyak telepon datang dari penderita COVID-19 untuk berkonsultasi. Ada yang tengah malam jam 2:30 mereka terengah-engah, Pak Matius, saya udah mau mati karena nafasnya sudah sulit. Ya, nafas pun berlomba dengan waktu. Saudaraku yang kekasih, ada yang kemudian banyak yang Tuhan sembuhkan karena iman dia, karena sarana iman. Tetapi ada juga yang kemudian tidak memiliki waktu lagi. Jadi saudaraku, kita menjadi sadar betapa berharganya waktu yang selama ini Tuhan beri kepada kita, kepada saudara dan saya. Mari kita pelajarin kebenaran-kebenaran di bawah ini. Selanjutnya ini agar masih diberi perpanjangan waktu oleh Sang Pemilik waktu. Amin. Apa sih waktu? Apa sih hari? Tatkala saudara dan saya, roh saudara dan saya di surga dulu, tidak ada waktu seperti sekarang karena tidak punya fisik, tidak punya tubuh alamiah. Waktu
Tentu saja kosakata waktu berarti rangkaian saat yang kita lewati sekarang dan yang akan datang. Kesempatan, tempo, peluang, itu kosakata waktu artinya demikian. Faktanya, siang dan malam terjadi karena ada matahari, kita ada rotasi bumi berputar, sehingga yang bagian melihat matahari namanya siang, yang di belakang matahari namanya malam. Ada lagi waktu 1 tahun, yaitu revolusi bumi mengelilingi matahari. Jumlahnya 365 hari kira-kira. Itulah yang Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan sehingga ada bintang-bintang, ada kenapa matahari? Ya matahari harus ada teman-temannya tanda kutip. Supaya apa? Supaya tanda kutip berlangsung waktu yang lama. Semua itu Allah ciptakan. Secara akal budi, sadar jati diri, saya dan saudara, roh saya dan roh saudara memilih kita turun ke bumi pada akhir zaman. Kenapa? Mari roh kita mengingat. Kenapa tidak zaman Adam dulu? Kejadian 5 ayat 1 sampai 5 atau sampai 32 saudara bisa baca, tapi Kejadian 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita perbandingkan sekarang ini cuma 120 tahun. Sekitar itu paling lama umur manusia. Tapi kalau saudara turun ke bumi saat menjadi anak-anak Adam pada zaman itu, maka umurnya bisa ratusan tahun. Bahkan 900 tahun lebih. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya Allah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. 130 tahun punya anak, masih orang yang sekarang udah mati. Dia baru punya anak laki-laki terus setelah yang Set ya. Terus menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Kita kadang-kadang manusia yang sekarang, teman-teman kita yang turun pada akhir zaman, ada yang boro-boro 120, ya kan? 40, 50, 60 sudah meninggal. Maka itu akan terjadi pada setiap manusia tentang datangnya hari kiamat diri kita. Meninggalnya, matinya tubuh alamiah kita. Dan roh kita yang kekal akan mempertanggungjawabkan perbuatan tubuh alamiah kita selama tubuh alamiah kita masih hidup. Kalau masih memiliki dosa dan kejahatan saat kematian tiba, maka rohnya masuk alam maut atau siksa kubur. Jadi arti hidup ini apa? Ya, kita harus mengisi kekosongan hidup ini setiap hari dengan kerja ilahi, saya pakai istilah itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, ketika saya dan saudara, roh saya dan saudara memilih lahir pada zaman milenial, di mana merupakan bagian daripada akhir zaman, maka saudara dan saya mengharapkan supaya kita berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. Karena ini hanya kesempatan ini. Matius 11 ayat 11, kesempatan inilah dibandingkan dengan yang dulu-dulu sulit untuk berprestasi ilahi, berproduktif ilahi, kesempatan inilah. Matius 11 ayat 11,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Itu dia, lebih besar kemungkinan untuk berproduktif ilahi, karena ini adalah masa-masa terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18, masa terakhir. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Waktu kedua, waktu untuk dipelajari dan dikuasai. Sesungguhnya jika roh kita ingat sebelum kita turun ke bumi, atau kata lain, kalau saudara dan saya cerdik, maka kita dapat melihat ternyata waktu memiliki sekat-sekat, ya, sekuen, tempo. Kita melihat kiri dan kanan, bahkan di lingkungan hidup kita sendiri ada masa lahir, ada masa untuk meninggal. Artinya kita bisa saksikan ada waktu untuk menanam. Saudara kalau menanam jagung 3 bulan, ada waktu untuk menuai. Ya, kalau saudara menanam duren, ya sesuai dengan ketentuan Tuhan, waktunya ya 5 tahun, sekitar segitu baru berbuah. Berbuah pun kalau saudara sudah matang, durennya sudah matang, baru bisa dimakan. Kalau berbuah, belum ada isinya, saudara makan kulitnya, ya repot. Saudaraku yang kekasih, ada yang disebut sebagai merombak, ada yang disebut waktu membangun. Artinya ada dinamika dalam keinginan manusia. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada dinamika dalam emosi manusia. Ada waktu berdiam diri, ada waktu berbicara, ada dinamika kebijaksanaan kapan kita ngomong, ada waktunya. Ya kan, kalau kita ngomong terus di jalan, berarti bukan orang waras. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang, ada dinamika di dalam kemauan. Ya, ada waktu perang, ada waktu damai, ada dinamika kelompok, ada dinamika suku bangsa, ada dinamika bangsa. Sesungguhnya roh manusialah yang mampu memahami kebenaran tersebut. Walaupun tubuh kita melihat, roh kita akan menganalisa sebetulnya. Ya, karena kita sudah tahu teorinya sejak di surga kekal, sudah diajarkan hikmat pada waktu dahulu. Sebelum kita turun ke bumi, maka dikatakan bahwa manusia harus sadar jati diri. Rohnya harus bangkit, bangun, jangan seperti binatang. Ya, beda dengan binatang. Maka manusia memiliki emosional, memiliki karakter-karakter yang membuat persepsi, membuat sikap di dalam mempelajari waktu di dalam kehidupannya. Saudaraku, tanpa terasa waktu berlalu dan diri kita menghitung, memperoleh plus atau minus di sepanjang kehidupan kita, tubuh alamiah kita. Ada kemenangan jasmania. Sepak bola Eropa kemarin dulu dimenangkan oleh Italia. Tetapi apakah 2023, 2024 dan selanjutnya dimenangkan oleh Italia? Ada waktu kemenangan. Saudaraku, yang kemudian ternyata bisa menjadi kekalahan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, yang dibutuhkan oleh manusia yang awal adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah berhikmat. 3, kita menghitung hari dengan bijaksana. Menghitung hari dengan bijaksana. Tatkala roh kita dibebaskan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Itulah ketika roh kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, maka kita dapat berkiprah, roh kita dapat melihat, dibandingkan referensikan pada roh kita saat di surga kekal. Kita menjadi bijaksana. Kenapa? Karena banyak kebenaran-penggenaran yang kita kemudian dapat pelajarin dalam hidup ini. Ya, kebijaksanaan menggunakan waktu, mengisi hari-hari yang tersisa untuk melakukan aktivitas ilahi, karena itu yang utama. Kita turun ke bumi, rohnya adalah untuk belajar menjadi anak-anak Allah. Yang pertama adalah Anda ingin panjang usia? Mudah. Bersyukur mengerti kehendak dan rencana Tuhan untuk diri saudara, diri saya, Efesus 2 ayat 10. Sekali lagi, bersyukur dalam segala situasi dan mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Ketika Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Jangan tidur rohnya, apalagi sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu dia, Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu rumusnya. Itu kebenarannya. Lanjut. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu dia. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Perhatikan. Lebih banyak waktu sekarang. Lebih banyak energi untuk memperhatikan diri kita, amin. Ya, lanjut. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Pelajari. Ya, tadi sudah dikatakan apa yang direncanakan Tuhan pada diri saudara, pada diri saya harus mengerti dan melakukannya. Sehingga Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk ditambahkan waktu demi waktu. Gak percaya? Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lihat kata demi kata. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Pelita jangan supaya ditempatkan di bawah gantang. Jangan ditempatkan di bawah gantang tertutup. Atau di bawah tempat tidur. Atau di bawah tempat tidur terbakar tempat tidur saudara. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Di atas kaki dia supaya orang menjadi terterangi oleh diri saudara. Lanjut. Ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terus ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai, perhatikan, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Anda ingin berumur pendek, ya itu ukurannya nanti. Tapi kalau Anda ingin berumur panjang, ayat 25. Ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Saudara mempunyai usia hari ini, dan saudara memakainya karena merasa Tuhan memberikan hari ini suatu berkat waktu. Pergunakan itu, maka Tuhan akan memberikan hari esok untuk saudara. Dan seterusnya demikian. Lanjut. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya
apapun diambil daripadanya. juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau sia-sia Tuhan memberikan saudara usia, maka jangan kaget kalau usia itu dihentikan oleh Tuhan. Menyangkal diri memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Saudara ingin bernasib baik? Buang segala karakter buruk, buang segala kenajisan, buang segala absintus setiap hari sehingga pantas menjadi ikut Kristus. Maka Tuhan katakan bahwa jika engkau ingin mengikut aku, engkau harus. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu dia. Sehingga roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri kita dan yang diusir oleh Tuhan akan tidak mampu masuk ke dalam diri kita lagi. Tidak mampu merusak kehidupan nasib baik kita. Karena kita berkarakter baik. Gak ada alasan bagi iblis. Kita tidak berkenajisan. Tidak ada alasan. Kita tidak memiliki absintus. Saudaraku yang kekasih, berjaga-jaga. Jangan sampai roh iblis kembali. Jangan sampai saudara tertidur. Tubuh alamiah memang perlu tidur. Tetapi saudara jangan menghabiskan waktu untuk bersekuler ria, apalagi berduniawi ria. Kenapa? Karena manusia-manusia yang menyukai kegelapan. Iblis akan memiliki waktu untuk mencobai si manusia. Ya, Lukas 4 ayat 13. Iblis punya waktu untuk mencobai si manusia. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Saudaraku yang kekasih, istilah yang sekarang menjadi tidak terlalu laku adalah time is money. Time is money. Untuk bernafas saja susah, ya kan? Apalagi untuk megangin duit. Sadar ilahi, sadar bahwa turun ke bumi adalah untuk berproduktif ilahi. Sadar turun ke bumi untuk berprestasi ilahi. Sehingga waktu saudara diperpanjang oleh Tuhan. Sehingga waktu saudara selain diperpanjang usianya akan dijaga dari yang jahat. Amin. Yohanes 15 ayat 7-8, apapun yang Anda minta. Yohanes 15 ayat 7-8. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika engkau berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apapun yang engkau minta akan diberikan. Ada frame-nya tentunya, ada frame-nya. Kehendaknya ya. Mencocokkan kehendakku dengan kehendaknya kan gak gampang. Ada namanya di tengahnya kebenaran. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus Kristus sendiri berdoa dan mengatakan kepada Bapa, aku tidak meminta engkau semua yang jadi muridku untuk diambil dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kurang jelas? Ya, ada fasilitasnya, jangan khawatir. No, terakhir. Apa yang no? Yaitu hidup seperti rumput, sekedar lewat. Ya, seperti rumput. Kelihatan segar, kemudian nggak lama mati, keinjek-injek. Kita adalah manusia yang memiliki roh yang kekal, ya, memiliki berkat ilahi untuk diperjuangkan, memiliki Roma 8 ayat 14-17, memiliki tanggung jawab. Tetapi ada yang diharapkan dalam hidup ini bukan seperti rumput sekedar lewat, sekedar hidup. Kita memiliki cita-cita, ya, untuk menjadi anak-anak Allah
yang tadinya kita cuman ciptaan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, kita belajar menjadi anak Allah, berjuang menjadi anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Lanjut. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Menjadikan engkau anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. engkau akan diiring terus oleh Roh Kudus, bahwa engkau adalah anak-anak Allah, bahwa engkau harus sadar ilahi bahwa di bumi ini adalah untuk menjadi anak-anak Allah. 17. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Supaya kita dipermuliakan dalam Dia. No, hidup dalam kekhawatiran. Ini khawatir, itu khawatir. Ya, boleh khawatir sebentar. Saya kemarin ke Jakarta ketakut khawatir juga kalau kena, karena udah kiri kanan udah ini. Tetapi setelah saya jaga, saya pulang ya hilang khawatirnya, udah selesai. Karena kekhawatiran hari ini cukup untuk sehari. Ya, jangan kita numpuk kekhawatiran, lama-lama imunnya rontok, saudara. Kekhawatiran hari ini, jadi apa rumusnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu kemudian hidup di dalam kebenaran itu. Yang C adalah memelihara hari-hari buat Allah masa lalu. No, jangan lagi mencari Allah yang lain. Entah itu Allah itu apa. Allah, saudara, banyak orang memiliki Allah. Ada harta, ada uang, ada macam-macam. Ya, jangan tergantung, jangan berpegang pada Allah masa lalu. Kita sudah memiliki Tuhan dan Guru yang hidup, yang membahagiakan saudara kalau saudara mau menuruti. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Akulah Guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya, yakni menjadikan Yesus Kristus Guru dan Tuhan. Amin. Menjadikan Yesus Kristus Guru dan Tuhan. Tuhan akan memberikan fasilitas luar biasa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, yaitu Sang Penolong, Roh Kudus yang akan memimpin saudara secara pribadi dengan kebenaran-kebenaran yang saudara butuhkan, baik kebenaran ilahi maupun kebenaran jasmani. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang terakhir, no bebal. Ibrani 3 ayat 7 sampai 13. Saya selalu bacakan supaya saudara ingat bahwa itu bukan kata-kata saya, ide saya, tapi itu kebenaran ilahi. Ibrani 3 ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Pada hari ini ketika engkau mendengar suaranya. Ayat 8, janganlah keras
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seperti dalam kegeraman. Banyak orang geram. Kok saya dibiarkan sakit, kok begini, kok tuh begitu, bahkan menghujat. Pada waktu pencobaan di padang gurun. Lanjut. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudaraku, kata murtad bukan soal berpindah agama dalam hal ini. Murtad adalah ketika Tuhan membisikkan kepada saudara kebenaran dan saudara tidak melakukannya. Maka biasakanlah yang ayat 13 terakhir. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama masih bisa dikatakan hari ini. Nasihatilah diri saudara juga. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Itu dia. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara, laksanakan, kerjakan. Bentuk hari ini berguna bagi Tuhan. Bentuk hari ini berguna bagi Tuhan sehingga Anda memiliki hari esok. Amin. Mari menghitung hari-hari dengan bijaksana, karena seperti juga kiamat dunia, kiamat diri kita tidak tahu kapan adanya, kapan terjadi. Kumpulkan harta surgawi, upah ilahi, buah ilahi sejak kini. Amin. Kita berdoa, Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ilahi ini. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi. Berikanlah waktu kepada mereka dan kami, sehingga kami boleh semakin menyadari bahwa Engkau perlu dipermuliakan dengan sungguh-sungguh, supaya kami boleh melayani Engkau dengan sempurna, karena kasih dan kuasa-Mu menyertai anak-anak-Mu berjalan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam Kristus Yesus hamba serahkan anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.